Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat judul skripsi yang 99% pasti akan di-ACC oleh dosen. Oke, sambil berdoa tapi ya buatnya. Oke, kita mulai. Jadi gimana sih cara untuk bikin judul skripsi gitu? Biasanya kan kalian suka cari di YouTube inspirasi judul-judul skripsi, kemudian cara-cara untuk membuat judul skripsi yang baik dan benar itu gimana gitu. Nah, jadi satu hal yang harus kalian ingat, kalau misalnya kalian mencari inspirasi judul-judul di internet, itu kalian tidak boleh hanya mencontek atau menjiplak gitu, tapi kalian harus benar-benar mendalami makna dari judul skripsi itu sendiri. Jadi kalian gali lagi, kalau judulnya seperti ini, kemudian tujuannya tuh kira-kira apa, rumusan masalahnya itu apa, kemudian masalah-masalah dalam penelitiannya itu apa aja, lalu teori-teori yang mendukung itu apa aja, cukup atau enggak, kira-kira seperti itu ya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan ini apa sih, cocok nggak buat kalian. Nah, ketika semua itu sudah kalian pahami dan kalian yakini, itu kalian boleh mengambil judul skripsi itu. Tapi kalau misalnya kalian hanya menjiplak judul skripsi tapi kalian tidak mendalami, itu pasti nanti kalian akan kesulitan saat melaksanakan atau melanjutkan skripsi itu sampai selesai. Karena kalian sendiri tidak paham apa makna dari judul skripsi itu sendiri, gitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa judul skripsi, tapi itu sebelumnya kalian harus paham dulu. Kalau misalnya kalian mau mengambil judul skripsi ini, itu kalian harus benar-benar mengetahui makna atau di dalamnya, atau apa sih yang harus kalian lakukan setidaknya dengan judul ini nanti sampai bab 3, gitu ya. Bisa nggak dan cocok nggak untuk kalian? Oke, untuk langkah pertama, menentukan judul skripsi gitu. Saya yakin sebenarnya kalian itu udah banyak sekali kan mendengar atau banyak sekali melihat contoh-contoh judul skripsi gitu. Cuman kalian bingung menentukannya mana sih yang akan saya ambil gitu kan. Oke, jadi yang pertama itu yang harus kalian pastikan itu kalian paham dengan judul skripsi atau topik skripsi yang akan kalian gunakan atau yang akan kalian ambil gitu ya. Itu kalian harus paham, karena ketika kalian mengajukan judul skripsi ke dosen, itu yang dilihat bukan hanya judulnya, bukan hanya keren-kerenannya saja, tapi dosen itu juga akan melihat seberapa besar pemahaman kalian terhadap judul skripsi itu. Kalau kalian aja nggak paham, wah, jangan berharap akan di-ACC oleh dosen gitu. Tapi kalau misalnya dosen itu udah melihat judulnya bagus, kemudian kalian paham, metodenya sesuai, itu pasti akan segera di-ACC. Oke. Yang kedua, setidaknya kalian itu harus punya bayangan. Jadi bayangan terhadap pekerjaan skripsi itu gitu. Jadi dengan judul skripsi ini kira-kira nanti tahapan skripsi apa sih, tahapan-tahapan apa yang akan saya lakukan untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai gitu. Jadi harus memiliki bayangan tentang tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini gitu. Meskipun kalian belum melakukan ya, tapi kalian sudah memiliki bayangan. Misalnya, nanti saya akan mengambil data melalui online, nanti saya akan wawancara orang tuanya, saya akan mewawancara siswa, berapa siswa. Nah, itu kalian harus punya bayangan dari tahap-tahap yang harus kalian kerjakan nantinya. Oke, dengan begitu kalian nanti akan lebih mudah gitu. Jadi ketika di tengah-tengah tuh kalian nggak bingung mau melakukan apa, gitu ya. Lanjut, yang ketiga, jangan asal comot judul. Kalian harus tahu tujuan penelitiannya apa. Tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitiannya itu apa? Kemudian mudah atau tidak untuk memperoleh
atau mencapai dari tujuan penelitian itu. Menurut kalian itu bisa atau tidak, terjangkau atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini sesuai atau tidak dengan judul. Sesuai dengan judul atau tidak. Karena biasanya mahasiswa itu judulnya apa, rumusan masalahnya apa, gitu. Jadi nggak cocok gitu, nggak sesuai gitu. Nah, ini kalian harus menentukan rumusan masalah itu yang benar-benar sesuai. Karena nanti kan ditanya juga ketika mengajukan judul ke dosen. Tujuan penelitiannya apa, rumusan masalahnya apa. Kalau judulnya A, rumusan masalahnya B, pasti nggak di-ACC sama dosen. Itu ya. Oke, berikutnya yang kelima, itu kalian juga harus memperhatikan teori pendukung. Teori pendukungnya tuh udah banyak atau belum? Kemudian teori pendukungnya itu lama atau terdahulu atau terkini. Biasanya kalau yang teori-teori terdahulu itu misalnya sama aja itu penelitian terdahulu gitu ya. Penelitian terdahulu terus tidak dilanjutkan sama penelitian-penelitian yang sekarang. Nah, itu biasanya nggak di-ACC sama dosen gitu. Jadi lebih ke yang teori-teori terbaru aja, penelitian-penelitian terbaru aja yang kalian dapatkan. Nah, terus selanjutnya, teorinya itu mudah nggak sih kalian akses gitu? Mudah nggak kalian dapatkan? Kalau misalnya sulit atau hanya sedikit, itu lebih baik tidak usah, karena itu akan mempersulit kalian sendiri. Oke, yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah metode penelitian. Metode penelitian ini, yang pertama, harus sesuai dengan judul. Kemudian harus sesuai dengan tujuan penelitian. Karena ya nanti masa kita mau dapat datanya tentang A, tapi metode penelitiannya tentang B. Nah, itu kan nggak cocok, gitu ya. Lalu ada lagi metode penelitiannya itu sesuai nggak sama kondisi kita yang sekarang. Kondisi kita kan lagi pandemi, gitu kan, sangat sulit untuk ke sekolah gitu. Kalau misalnya kita mau mengadakan tes di sekolah, di kelas, itu kan sangat sulit. Nah, itu juga harus diperhitungkan dalam pemilihan metode penelitian atau pemilihan judul skripsi dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Oke, paham ya sampai di sini? Setidaknya kalian harus memperhatikan hal-hal ini sih untuk menentukan judul skripsi. Oke, selebihnya ya itu tadi tekad yang kuat dan niat itu harus kalian kembangkan lagi supaya bisa menyelesaikan skripsi sampai selesai, sampai wisuda. Oke, nah ini di sini ada beberapa contoh judul skripsi yang saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Tapi diingat lagi bahwa jangan hanya copy paste atau nyontek judul orang, tapi kalian tidak tahu, tidak paham apa judul penelitiannya, apa tujuan penelitiannya, apa rumusan masalahnya, gimana metodenya, itu kalian nggak paham. Itu pasti tidak akan di-ACC, gitu ya. Tapi kalau kalian sudah melaksanakan tips yang slide sebelumnya tadi itu, kemudian dengan judul-judul yang kurang lebih seperti ini, itu pasti 99% kalian akan di-ACC oleh dosen. Oke. Jadi yang pertama itu ada dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Ini bisa diganti hasil belajar siswa atau variabel lainnya di kelas 11 atau kelas berapa di SMA mana gitu ya. Yang kedua, upaya pengembangan sumber belajar mata pelajaran kimia misalnya berbasis online. Nah, sekarang ini lagi heboh yang berbasis online. Jadi sumber belajarnya, kemudian kuisnya, kemudian praktikum virtualnya. Nah, itu sangat dianjurkan yang berbasis online. Kemudian ada skenario penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Ini lebih mendalam ya karena kurikulum pembelajaran. Kemudian di sini ada efektivitas pembelajaran
ini misalnya materi tertentu, misalnya materi kesetimbangan kimia, itu di masa pandemi itu siswa sulit untuk memahami karena sebenarnya materi ini tuh butuh lebih banyak praktikumnya, misalnya seperti itu ya, daripada tatap mukanya gitu, atau daripada teorinya. Oke. Kemudian yang kelima, transformasi pembelajaran sebelum dan pasca COVID. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kita bisa meneliti gimana sih sebelum COVID itu pembelajarannya gimana, sedangkan setelah COVID atau dalam masa pandemi itu tuh gimana gitu. Ini kan sangat menarik sekali kita jadikan judul. Oke. Kemudian yang keenam, implementasi pembelajaran daring berbasis soft skill di SMA mana misalnya, atau di kelas berapa, SMA berapa. Nah, sekarang itu kita lagi berlomba-lomba untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran daring. Jadi, selain kalian bisa mengambil data, kalian juga bisa memberikan sumbangsi ke sekolah itu untuk memberikan alternatif pembelajaran daring yang efektif dan efisien. Nah, itu kan sangat bermanfaat sekali. Oke, yang ketujuh ada pembelajaran online terhadap pembentukan karakter disiplin peserta didik. Ini juga sangat menarik sekali. Jadi kita bisa meneliti karakter disiplin siswa kalau lagi pembelajaran online itu gimana. Bisa kita bandingkan dengan pembelajaran saat di sekolah gitu. Atau mungkin hanya dilaporkan karakter disiplinnya, kemudian kerjasamanya. Kalau kerjasama kayaknya susah ya. Nah, itu di saat pembelajaran online tuh gimana gitu. Kemudian yang ke-8 ada peran orang tua tentang pembelajaran mandiri saat pandemi COVID. Nah, ini juga sangat menarik tuh ya, terhadap motivasi dan prestasi belajar. Jadi, kita lihat nih motivasi dan prestasi belajarnya siswa tuh gimana dan peran orang tuanya tuh apa sih gitu. Apakah motivasinya siswa itu tinggi, prestasi belajarnya tinggi itu karena ada peran orang tua atau enggak? Nah, itu kan bisa kita teliti juga. Yang ke-9, dampak pandemi terhadap proses pembelajaran. Nah, ini dia. Dampak pandemi. Dampak pandemi itu apa aja sih terhadap proses pembelajaran? Apakah hanya hasilnya? Apakah psikomotornya juga berkurang atau bertambah, kan kita nggak tahu ya. Kemudian apakah nilai-nilai afektifnya itu berkurang atau bertambah, itu kita bisa teliti. Yang ke-10, strategi guru mata pelajaran tertentu ya ini dalam membangun pendidikan karakter disiplin. Nah, ini tadi karakter disiplin siswa itu gimana sih caranya supaya bisa meningkat meskipun tidak ada tatap muka di sekolah gitu. Meskipun kita pembelajarannya dengan daring, itu gimana sih strategi apa sih yang harus guru lakukan untuk meningkatkan karakter siswa selama pembelajaran daring. Nah, itu sangat menarik sekali. Sebenarnya banyak sekali judul-judul yang sangat menarik dan bisa kalian gunakan untuk penelitian skripsi kalian. Jangan jadikan kendala ini atau jangan jadikan pandemi ini tuh sebagai kendala kalian untuk tidak menyelesaikan skripsi, untuk tidak meneliti, untuk tidak menyelesaikan studi kalian. Oke ya, jadi semoga ini bisa menginspirasi, semoga cepat selesai kuliahnya, cepat wisuda. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.